Ulang, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Saja cek sudah ada berapa orang nama-nama. Kakak Abdullah. Ini ya, yang sudah hadir ya. Oke. Teman-teman, hari ini kita mau review. Ya, waalaikumsalam. Hari ini kita mau review tema 5 pengalamanku. Nah, sebelum kita memulai review, Ustazah mau tanya, teman-teman sudah sholat duha? Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Sudah baca buku pelajaran hari ini? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Iya, kalau yang belum nanti dipelajari ya. Oke, yang ketiga, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, ya, kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk review tema 5 tentang pengalamanku. Ada? Nah, untuk di bahasa Indonesia, nggak ada halamannya, nanti lihat layar aja ya. Jadi untuk bahasa Indonesia, teman-teman belajarnya itu kita akan belajar satu mengenal puisi. Terus yang kedua itu mengenal ungkapan permintaan maaf, permintaan tolong, sama terima kasih. Terus kita juga belajar tentang nama-nama permainan tradisional ya. Jadi yang akan dipelajari di tema 5 bahasa Indonesia ini, satu tentang puisi, yang kedua itu tentang permintaan maaf, permintaan tolong, dan ucapan terima kasih. Terus yang ketiganya adalah nama-nama permainan tradisional. Jadi itu yang harus dipelajari. Nah, ini mengenal puisi ya. Nah, puisi seperti ini. Puisi itu adalah sebuah karya sastra yang berwujud tulisan kata-kata yang memiliki makna. Terus puisi juga disebut sajak. Jadi kalau ada yang bilang membaca sajak, itu juga puisi, membaca puisi. Nah, puisi ini terdiri dari bait-bait. Iya, nah ini udah pernah lihat. Nah, kita lihat lagi karena ini namanya review. Review itu mengulang yang sudah dipelajari ya, diingat-ingat ya. Jadi teman-teman menyimak dulu. Belum ada pertanyaan. Kalau memang ada yang mau ditanyain, boleh diketik ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh diketik. Nanya apa, boleh diketik. Nanti Ustazah akan jawab ya. Jadi selama di chat. Jadi selama Ustazah menjelaskan, nggak boleh dipotong dulu ya. Selama Ustazah menjelaskan nggak boleh dipotong dulu. Kalau misalnya mau berbicara boleh di chat. Nah, sekarang boleh di chat. Misalnya Ustazah gini-gini kayak Kak Zahra tadi bertanya boleh di chat. Jadi tidak pakai suara ya. Oke, lanjut. Puisi terdiri dari bait-bait. Nah, dalam satu bait terdapat beberapa baris. Nah, deklamasi adalah cara untuk membaca puisi. Jadi kalau misalnya cara baca puisi namanya apa? Namanya deklamasi. Nah, membaca puisi tidak seperti membaca cerita atau buku. Nah, puisi itu dibaca dengan penuh perasaan. Perasaan saat membaca puisi tampak pada wajah, suara, juga perasaan saat membacakan puisi. Jadi kalau misalnya puisinya sedih, mukanya itu harus sedih. Terus penyampaian puisinya juga harus sedih. Jangan puisinya sedih dibaca dengan gembira, dibaca dengan tertawa, itu enggak sesuai dengan membaca puisi. Nah, terus
Belajar itu bukan hanya untuk hari ini. Jadi misalnya gini, teman-teman belajar puisi di kelas 2 ini bukan untuk di kelas 2 saja. Nanti kelas 3 ada juga puisi lagi, untuk kelas 4 ada juga puisi lagi. Sampai nanti teman-teman SMA, SMP itu ada puisi. Puisinya nanti semakin banyak, semakin, jadi dalam satu puisi itu bisa ada 8 bait, terus ada yang 9 bait, ada panjang-panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman belajar tentang puisi, nah nanti teman-teman juga ketika ada lagi puisi, teman-teman bisa gitu ya. Jadi ini saja pembelajaran di ini hanya mengenalkan saja gitu ya. Nanti di kelas 3 ada yang praktek membaca puisi, harusnya ada ya. Selanjutnya, nah, mengenal puisi. Langkah menulis puisi itu sangat menyenangkan teman-teman. Puisi merupakan ungkapan perasaan kagum, senang, marah, kecewa, sedih. Yang harus dilakukan pertama adalah menentukan tema. Nah, kan ada nanti tugas untuk ulangannya itu teman-teman nanti ada di SBDP. Jadi SBDP itu teman-teman akan mencari tentang puisi, mau puisinya bebas, mau misalnya tentang temanya kagum, temanya senang, temanya marah, kecewa atau sedih, itu bebas. Nanti ada di ulangan SBDP. Ulangan SBDP teman-teman nanti nyari puisi, menulis puisi, misalnya contoh ya. Misalnya rumah. Teman-teman nanti menulis puisi tentang rumah misalnya ya, judulnya tuh rumah, isinya tuh puisinya tentang rumah. Nanti di sampingnya ada gambar rumahnya yang diwarnain, terus yang dibuat oleh teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau buat puisi tentang gunung, judulnya tuh gunung misalnya kan. Terus nanti di situ ada berapa bait puisi dan barisnya, di sampingnya ada gambar gunung. Jadi itu nanti ulangan SBDP-nya ya teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau membuat puisi atau dapat puisi tentang bunga, nanti di sampingnya ada gambar bunga, terus teman-teman judulnya bunga, terus nanti bikin puisinya. Jadi puisinya boleh buat sendiri, boleh mencari di internet tentang puisi gitu ya. Kakak Koko nggak bisa. Oh, nanti kakak Koko nanti dibantu oleh bunda mencari, misalnya belum bisa bikin puisi misalnya ya. Nah, boleh nanti nyari di Google tentang puisi. Aku mau puisinya tentang ibu misalnya. Cari nanti puisi tentang ibu. Habis itu gambar di sininya ada gambar ibunya. Gitu. Ya, soalnya harus ada puisi dan gambar gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Ya, boleh Kakak Akila. Ya urus aja. Kalau nggak bisa misalnya boleh diganti sama, misalnya contoh gini, mau gambar ibu, nggak bisa gambar ibu, boleh deh diganti misalnya model kartunnya gitu. Atau misalnya barang-barang ibu, misalnya pakai jilbabnya aja, tapi puisi ibu boleh. Ya, untuk SBDP ya itu nanti ya ulangannya seperti itu. Nanti Ustazah akan bagikan sore untuk pom ulangannya ya, maksudnya apa yang harus dihafal gitu ya. Terus, nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi itu ada 4 ya. Ada 1, ketepatan ekspresi wajah. Jadi wajahnya itu ketika membaca puisi itu nanti terlihat, kalau gembira ya gembira, kalau sedih ya sedih. Nah, ekspresi wajah itu ungkapan perasaan si pembaca, nggak datar. Jadi mukanya itu nggak datar, cuman lihat gini doang, bengong gitu, nggak kayak gitu ya. Dilihat kalau misalnya sedih, mukanya itu sedih. Kalau mukanya gembira, gembira. Atau marah, mukanya juga harus kelihatan marah gitu ya, kalau puisi tentang marah. Nah, gerakan tubuh juga sangat penting. Jadi kalau misalnya begini, tangannya ke atas, tangannya ke sini, itu gerak, tangan itu nggak digenggam doang di samping samping jahitan roknya atau celananya, tapi dia bergerak, tangannya bergerak kanan kiri ya. Terus kejelasan pengucapan, intonasinya, terus maknanya. Misalnya kayak bilang pahlawan tuh nggak kayak gini, pahlawan, nggak kedengeran, tapi pahlawan misalnya kayak gitu ya.
Nah, terus intonasinya juga ada tinggi, rendah. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat permintaan maaf. Jadi puisi itu teman-teman nanti apa itu puisi, terus apa cara-caranya membaca puisi yang tadi ya. Contoh kalimat permohonan tolong. Rara, bisa tolong saya untuk membawakan meja ini bersama gitu. Misalnya, Ibnu, bolehkah saya minta tolong untuk mengambilkan baju saya di tas? Nah, terus Bu Guru, tolong ajarin materi ini karena saya belum paham, masih belum paham. Habis itu Ibu, tolong bantu aku merapikan tempat tidurku. Jadi tolong tuh harus ada keterangan, nggak cuman misalnya Zahra tolong, misalnya, atau misalnya Kak Ikoh tolong apa? Jadi dilanjutin, misalnya Kakak Zahra tolong bantu Ustazah merapikan ini, seperti itu ya. Nah, terus kakak tolong bantu aku menghitungkan buah. Iya saya. Boleh. Waalaikumsalam. Nah, ini satu lagi tentang kalimat terima kasih. Kalimat terima kasih ini contoh kayak gini. Terima kasih Ayah sudah menjemput saya pulang sekolah hari ini. Ibu, terima kasih sudah memberikan saya jajanan hari ini. Jadi teman-teman, apa yang sudah dilakukan itu ucapkan terima kasih. Misalnya Bunda sudah nyiapin makan, terus kita mau makan, bilang Bunda terima kasih sudah menyiapkan makan untuk aku, misalnya, atau Bunda makasih ya udin ini. Jadi pokoknya kita harus ucapkan terima kasih meskipun itu hal-hal kecil. Misalnya adiknya ngambilin pensil, bilang makasih ya adik sudah ngambilkan pensil kakak misalnya. Terus misalnya ayah udah ngasih uang jajan, misalnya makasih ya ayah udah ngasih uang jajan hari ini. Terus misalnya ibu ngambilin minum, misalnya kakak Dina lagi belajar, terus bunda ngambilin minum buat kakak Dina, ditaruh di mejanya. Terus kakak Dina bilang makasih ya bunda sudah ambilkan minum gitu. Jadi apapun itu ucapkan terima kasih gitu ya. Tapi terima kasihnya enggak jangan bilang terima kasih aja, tapi jelaskan. Misalnya Kak Zafran diberikan pesawat sama ayah, pesawat mainan. Nanti Kakak Zafran bilang makasih ya ayah sudah dikasih, ya udah diberikan pesawat gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi pokoknya ucapkan terima kasih, apapun itu sudah terima kasih. Misalnya Bunda sudah ngajarin hari ini, ngajarin kakak hari ini, bilang sama Bunda, Bunda makasih ya hari ini sudah diajarin belajar bahasa Indonesia gitu, pokoknya gitu. Atau misalnya ayah udah ngajarin kita juga bilang makasih ya ayah sudah ngajarin hari ini belajar matematika gitu ya. Atau nenek udah nemenin di rumah, bilang juga nenek makasih ya hari ini udah nemenin saya di rumah, bunda kerja gitu. Jadi apapun itu teman-teman harus meminta maaf, terus meminta tolong, terima kasih, seperti itu ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk reviewnya, review calistungnya, review bahasa Indonesianya ada 10 soal. Teman-teman nanti mohon berlatih ya, karena nanti kita akan ulangan. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Itu saja. Terus ada yang terakhir, ini ada terima kasih kakak karena telah membantu saya mengerjakan PR. Yang punya kakak suka membantu, bilang ucapan terima kasih. Ada contoh lagi, Bu Guru terima kasih telah membantu saya mengajari pelajaran matematika ini. Ada adik-adik terima kasih telah membantu merapikan meja makan. Nah, selanjutnya ini ada permainan tradisional. Ini permainan egrang. Ini namanya permainan egrang, pakai kayu. Terus dia kayak tinggi-tinggi ini ya. Terus ada ini permainan engklek. Ini namanya permainan engklek. Permainan engklek ini ya Kak Zahra. Nanti ya Kakak Zahra ya. Terakhir ya.
Nah, permainan engklek ini teman-teman ada yang bilang main gunungan. Nah, ini dilempar pakai, ada yang pakai genteng, ada yang pakai itu apa? eh Batu buat dilempar. Ini permainan engklek ya. Nah, kalau misalnya kita belajar pembelajaran di sekolah, pasti ini akan dimainkan karena kita daring nggak bisa memainkan gitu ya. Nanti insya Allah kalau kita sudah ketemu ya. Selanjutnya ini gobak gobak sodor. Ini kayak gini. Ini mau masuk sini tuh dia dihalangi sini. Ini dihalangi sini. Ini satu. Nah, satu dua tiga, mainnya tiga orang nih. Nah, satu dua tiga, ada yang di sana satu lagi. Habis itu ini jaga, ini mau lewat ya sampai ujung sana. Kalau ini permainan petak umpet. Nah, kalau ini permainan benteng. Biasanya benteng-bentengan ini tuh dia punya benteng di sana, yang sebelah sini juga punya benteng di sini. Kalau nggak ada tiang kayak gini, biasanya pakai tanda. Misalnya di sana ada pohon, itu pohon satu punya benteng sana, terus pohon sini punya benteng sini. Atau nggak ada benteng, biasanya pakai tanda, misalnya tembok sana, tembok sini, kayak gitu ya. Terus yang ini permainan kasti. Nah, permainan kasti ini nanti dilempar, terus kalau misalnya nggak dapet, nanti dia lari sebelah sini, terus nanti dilempar lagi, pukul. Nah, ini kalau ini boy-boyan. Boy-boyan ini dia dari genteng-genteng ini yang disusun. Kalau nggak ada genteng-genteng di sini mungkin bisa ganti sama yang menyerupai yang bisa disusun gini. Kalau kemarin Ustazah sempat main di sekolah itu karena nggak punya genteng kayak gini, disusun sama sama tutup botol. Di tutup botol itu kita susun. Ini yang melempar, terus nanti itu ada yang menjagain ini biar nggak ini, terus ada temannya nanti satu kelompok yang dia itu bersusun. Jadi temennya ini dilempar, kalau kena nanti dia keluar mainnya. Nah, terus ada yang ini permainan gasing. Ini permainan gasing. Nah, itu saja teman-teman pembahasan dari Ustazah.